love, a love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight. Halo guys. Halo guys. BTW guys, lu pada tau gak sih virus yang baru namanya virus corona? Ah, masa itu mah cuma konspirasi kan? You have killing spree. Wih, kenapa lu, Van? Ya, tadi habis batuk gua gara-gara makan gorengan depan sekolah. Waduh, hati-hati lu, Van. Bisa jadi itu virus corona kayaknya, Van. Ah, enggak, gua cuma gara-gara gorengan doang. Pagi tadi kita sama-sama mengetahui hasil dari uji lab yang sudah dilakukan terhadap 2 warga negara Indonesia ini, bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona. Aduh. Halo, Van. Jadi main bareng gak sih, Van? Aduh, Si Jeff nanyain tuh. bisa. Gua kena COVID tuh. Hah? Serius? Udah, Van, gewes, Van. Ya, We hear words like Isolation, social distancing. the lockdown. 6 feet, we don't know who to trust. The fear turns into greed, so we take more than we need. Akhir lonjakan kasus COVID-19 pesat terjadi. Pemerintah pun memprediksi akhir Februari hingga awal Maret puncak penyebaran varian Omikron harus kita hadapi. Guys, mana guys? Sekarang ya. Yo, guys. Setelah kita melihat cuplikan tadi, mungkin kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri, apa sih Society 5.0? Di sini aku akan menjelaskan apa itu Society 5.0. Society 5.0 itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human centered dan berbasis teknologi atau technology based. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Society 5.0, aku ingin mengajak kalian pergi untuk melihat perkembangan society dari masa ke masa. Society 1.0. Pada masa ini manusia mulai mengenal tentang membentuk satu kelompok menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan. Lalu kita berlanjut ke Society 2.0 atau yang biasa disebut sebagai era pertanian. Manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai ilmu bercocok tanam. Pada era ini manusia mulai menetap, pembangunan pun mulai lebih kompleks sehingga muncul berbagai kerajaan seperti kerajaan ini. Setelah itu kita pergi ke Society 3.0 dengan masyarakat yang semakin fokus untuk bercocok tanam disertai dengan jumlah masyarakat yang semakin banyak, membuat kebutuhan akan bahan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyak manusia juga yang mulai bekerja di pabrik-pabrik tersebut, lalu mereka pun diberikan imbalan yang berupa upah atau gaji. Society 4.0 merupakan era di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Di sini manusia sudah mulai mengenal komputer hingga internet, sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat
membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak, ruang, dan waktu. Pada era teknologi ini, industri berlomba-lomba membangun sebuah produk yang membantu manusia semakin mudah dalam memperoleh informasi. Kita pergi ke Society 5.0 atau revolusi industri 5.0 yang sedang kita alami sekarang. Setelah kita sudah melihat revolusi society dari masa ke masa, industri 4.0 atau society 4.0 sudah sangat maju. Lalu jika perkembangan teknologi sudah segitu majunya, lalu apalagi yang harus kita perbarui? Mungkin itu yang ada di pikiran sebagian orang, tapi tidak dengan ide yang dirumuskan oleh pemerintah Jepang dalam mengatasi permasalahannya di negaranya. Pada awalnya, Society 5.0 terbentuk karena Jepang menghadapi masalah tingginya generasi tua, yang mana pengeluaran untuk biaya pengobatan itu serta pelayanannya semakin mahal dari tahun ke tahun. Kita juga tahu bahwa Jepang merupakan negara yang sangat maju, mungkin bisa diibaratkan sebagai Wakanda di dunia asli. Namun dengan kemajuan Jepang membuat masalah baru, minimnya ketersediaan tenaga buruh ahli dan tingginya biaya perawatan infrastruktur. Oleh karena itu, Jepang pun menciptakan Society 5.0 sebagai solusi. Apa perbedaannya dengan revolusi industri 4.0? Mungkin setelah kita mendengar penjelasan barusan, sebagian dari kita masih ada yang bingung. Apa sih perbedaannya Society 5.0 dengan industri 4.0? Nah, sebelum kalian ngomong kalau Society 5.0 itu cuma gimmick, aku mau jelasin perbedaan dari industri 4.0 dengan Society 5.0. Istilah revolusi industri 4.0 secara sederhana merupakan konsep industri di era digital atau teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan Society 5.0 sendiri merupakan konsep yang dirumuskan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2017, yang kemudian konsep ini diresmikan pada Januari 2019. Dikarenakan banyaknya masalah di Jepang dan banyaknya masyarakat yang menganggap revolusi industri 4.0 ini akan didominasi oleh mesin-mesin berteknologi canggih yang akan bersaing dengan tenaga kerja manusia, berbagai pengetahuan dan informasi lintas wilayah juga tidaklah cukup. Oleh karena itu, Society 5.0 diharapkan dapat menciptakan nilai baru dan menyelesaikan permasalahan sosial lewat teknologi yang canggih tersebut, di mana masyarakat yang berwawasan maju dan luas dengan dukungan teknologi digital yang mampu memecah stagnasi serta berbagai batasan yang ada sekarang. Masyarakat yang anggotanya saling menghormati satu sama lain, lintas generasi, dan masyarakat di mana setiap orang dapat memimpin kehidupan yang aktif dan Lalu, menyenangkan. bagaimana dampak dari Society 5.0 terhadap sekitar? Dampak dengan adanya Society 5.0, kita dapat melihat banyaknya produk baru seperti Metaverse yang tadi kita lihat di awal video. Dengan adanya Metaverse, manusia dapat saling berkumpul lagi, meski tidak secara langsung namun di dalam dunia maya. Society 5.0 ini juga berpusat pada masyarakat, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir akan peristiwa di masa depan di mana AI ataupun robot mengambil alih manusia. Dengan Society 5.0 ini, kita bukan bersaing dengan teknologi, melainkan kita beradaptasi dan menjadikan teknologi itu sebagai bagian hidup kita. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kiranya kita semua dapat cepat pulih dari situasi pandemi ini. Sekian, terima kasih.